Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun, kapanpun kalian dengerin dan nonton video ini. Kenalin, nama aku Ashifa. Aku di sini semester 7 dari S1 Manajemen. And sekarang aku mau ngejelasin mengenai jawaban soal UTS Basic Accounting 2020. Oh ya, sebelumnya aku izin off cam soalnya kendala jaringannya agak susah, jadi aku off cam ya guys. Di sini aku harap penjelasan dari jawaban UTS ini bisa membantu kalian dalam menjawab soal UTS nanti. Oke. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Di sini udah terlihat kan ya? Di sini ini adalah soal UTS semester ganjil 2020 mengenai pengantar akuntansi atau basic accounting yang pertama untuk semester 1. Di soal ini akan ada dua soal aja, esai 60% sama 40%. Nah, tapi jawabannya bakalan cukup panjang, jadi mohon disimak baik-baik ya guys. Oke, aku bacain dulu soalnya. Soal pertama. The trial balance of Barbara Fashion Center contain the following accounts at November 30, the end of the company's fiscal year. Jadi ini di tahun fiskal si Barbara Fashion Center ada laporan trial balance-nya. Di sini udah tertera laporan trial balance-nya, jurnal trial balance-nya. Nah, oke. Ini seperti yang dilihat di soal ada tulisannya Barbara Fashion Center, nama perusahaannya, terus ini jurnal apa, ini jurnal trial balance, terus untuk tahun berakhir atau periode berakhir itu 30 November 2019. Di sini terlihat account-nya ya. Account-nya tuh ada cash, account receivable, merchandise inventory, store supply, store equipment, accumulated depreciation, delivery equipment, accumulated depreciation for delivery equipment, dan sebagainya. Di sini juga udah dimasukin angkanya yang debit sama kredit, udah tertera. Yang cash itu di debit, account receivable debit, and terus di sini accumulated depreciation di kredit dan sebagainya. Oke, ini bisa kalian baca. Kalian di sini juga jangan lupa ya pegang soalnya juga biar nanti pas penjelasan jawabannya bisa nyambung sama lembar jawabannya. Di sini setelah ada laporan trial balance-nya. Di sini juga ada data tambahannya, itu data untuk penyesuaian, adjustment data. Adjustment data itu apa sih? Jadi gini, perusahaan itu kan udah bikin laporan keuangan nih sampai 30 November. Tapi terkadang ketika lagi pembuatan itu ada beberapa akun atau beberapa fakta-fakta yang belum dimasukin ke laporan keuangannya di 30 November itu. Contohnya kayak apa ya? Oh, kalau pas 30 November itu data fisiknya misalkan berapa, tapi di laporan keuangannya beda gitu sama data fisiknya. Nah, oleh karena itu perlunya adanya adjustment data biar menyesuaikan, biar pas 30 November ini dan dimulai ke 1 Desember nanti itu sesuai data fisik sama data di laporan keuangan. Oke, ini adjustment datanya ada 4 poin. Yang pertama itu store supplies on hand total 2.500. Artinya perlengkapan toko di tangan atau yang ada saat ini ya yang dipegang itu totalnya 2.500. Dan beda lah ya sama yang di trial balance. Terus yang kedua, depresiasi itu ada 9.000 untuk store equipment dan 5.000 untuk delivery equipment.
Poin yang ketiga, interest of bunga. Bunga itu ada sebesar 4.080, itu accrued on notes payable. Ini wesel bayar. Jadi ada bunga untuk notes payable. Bunga atas notes payable. Interest on notes payable itu sebesar 4.080 di November 30. Terus poin yang keempat, merchandise inventory actually on hand is 44,400, alias merchandise inventory yang asli yang ada saat ini, merchandise inventory yang ada saat ini secara fisik itu sebenarnya adanya 44.400. Nah, ini adalah data-data atau informasi tambahan yang perlu diperhatikan ya, karena hal itu mempengaruhi trial balance yang mau kita benerin nanti, the adjusted trial. Oke, ini soalnya sama adjustment datanya. Kita udah ada nih adjustment datanya sama trial balance-nya. Oke, masuk ke instruction. Yang A, enter the trial balance on worksheet. Berarti kita masukin trial balance yang ada di soal ke worksheet kan. Dan complete the worksheet. Bobotnya 15. Kedua, yang B, prepare an income statement. Kita buat income statement pakai metode multiple step income statement, terus buat retained earning statement for the year, dan classified statement of financial position untuk November 30 2019. Oke, di sini kita bakal kita tahu ya kalau misalkan di poin B ini perlu dibuat income statement, terus retained earning statement sama financial position. Terus di poin C ini ada journalist the adjusting entries. Ini kita membuat adjusting entries, buat journal adjusting entries. Terus yang D, poin D itu kita membuat jurnal closing entry dan post closing trial balance. Oh ya, yang C ini sebenarnya kita buat jurnal berdasarkan adjustment data. Nah, untuk prakteknya gimana sih? Aduh, kayaknya pusing banget ya. Sebenarnya simpel-simpel, pusing tapi simpel ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Sekarang aku mau presentasiin jawaban. Oke, udah kelihatan lah ya. Oke, di jawaban ini. Wah, angkanya banyak banget nih. Pusing kan ya? Oke, jangan lihat yang ini dulu. Lihat yang trial balance dulu. Oke, pertama dalam membuat worksheet, apa sih yang perlu diperhatikan gitu kan? Yang poin A ini kan kita disuruh buat worksheet. Nah, atau lembar kerja. Yang perlu diperhatikan adalah yang paling atas tentu nama perusahaannya. Tadi kan di soal itu perusahaannya namanya Barbara Fashion Center. Lalu yang kedua itu nama jurnalnya, nama laporannya. Ini namanya worksheet kan, karena kita disuruh bikin worksheet atau lembar kerja. Terus di bawahnya itu di yang baris ketiga for the month ended November 30, 2019. Jadi kita buat periodenya. Kita tulis ini periode di laporannya, periodenya kapan sih ini. Jadi yang pertama itu nama perusahaan, yang kedua itu nama laporannya, atau judul laporannya, yang ketiga itu periodenya. Oke. Nah, udah bikin judul. Pertama biar nggak pusing, bikin ini dulu, account titles. Terus sama bikin ini, tulisan trial balance, adjustment, adjusted trial, income statement, sama balance sheet. Bikin ini. Terus jangan lupa debit kredit. Jadi bikin 4 kolom. Maksudnya 4 judul kolom. Ada kolom trial balance, kolom adjustment, kolom adjusted trial, kolom income statement, sama kolom balance sheet. Oke. Kita masuk ke ini dulu, trial balance.
Pertama, aku pengen kalian fokus ke trial balance, adjustment, adjusted trial. Yang ininya aku tutup dulu ya. Wait. Aku tutup dulu. Biar nggak puyeng. Oke, fokus ke 3 kolom ini dulu. Pertama, kita tulis dulu trial balance-nya. Di trial balance ini ada debit sama kredit. Ada debit sama kredit. Di kolom adjustment juga ada debit sama kredit. Terus adjusted trial. Adjusted trial tuh artinya trial balance yang udah di adjustment. Nah, ini ada debit sama kredit, oke? Oke, udah nih kan? Pertama kalian bisa isi dulu trial balance-nya. Nah, ya, angkanya dari mana sih? Tulis yang cash, account receivable, merchandise inventory, store supply, sampai notes payable ini. Untuk kalian masukin dari soal. Dari soal, kan di soal itu udah ada kan laporan yang trial balance-nya. Nah, kalian masukin dulu nama-namanya. Kalian masukin semua nama-namanya kecuali. Nah, ini oh ya BTW ini ada yang aku tandain atau aku warnain. Yang aku warnain ini artinya ini aku tambahin sendiri. Jadi ini nggak ada di soal. Nggak ada di soal. Nah, yang nggak ada di soal ini aku warnain dan kapan ditambahnya nanti aku jelasin. Pokoknya tulis dulu ini cash notes sampai notes payable, terus account payable ini sampai salary expense, terus investing expense sampai rent expense. Ditulis dulu. Kayak yang di soal kan. Nah, di trial balance ini kita tulis dulu yang di soal. Di soal kan ada cash, di debit 28.700, account receivable 30.700, merchandise inventory 44.700, store supplies 6.200, store equipment 85.000, accumulated depreciation untuk store equipment 22.000 dan ditaruhnya di kredit. Pokoknya depreciation tuh masuknya di kredit ya. Terus di sini notes payable itu masuk di kredit 51.000 dan sebagainya. Pokoknya masukin dulu angka-angkanya. Angka-angka untuk angka-angka yang ada di soal, sama ini nama akunnya. Kalian masukin dulu. Ini mungkin kalau pembuatan pertama kali buat atau pertama kali masukin aja dulu. Jadi pertama tuh buat judulnya dulu kan. Terus masukin ini account title-nya. Nah, yang aku warnanya ini bakal bisa dimasukin atau kalian untuk dimasukin itu ketika nanti udah lagi bikin adjustment-nya. Oke, udah dimasukin yang angka-angka dan account-account yang ada di soal dimasukin ke kolom trial balance-nya yang di worksheet. Udah dimasukin semua, udah jangan lupa perhatikan debit sama kredit. And kalau udah dimasukin semua, jangan lupa dijumlahin. Kalau di Excel gampang ya, tinggal di zoom gini. Terus, kenapa perlu dijumlahin? Biar kita tahu debit sama kreditnya itu balance apa enggak. Kalau enggak balance, artinya kalian entah salah input atau ada yang kurang, atau ada yang kelewat, atau ada akun yang lewat. Ini jumlahnya sama ya, total dari trial balance yang kolom pertama. Ini anggap aja nih kolom pertama ya, trial balance. Ini ada di soal. Jumlahnya sama seperti di soal, yaitu debit 992.700, di kredit 9.092.700. Berapa sih nih? Oke, 992.700. Oke. Sorry. Udah nih, udah ditulis trial balance-nya, udah. Sekarang kita masuk ke adjustment, debit sama kredit ya, jangan lupa ditulis. Ini judulnya udah lah ya, judulnya aman. Ini anggap aja kosong dulu. Oke, ini kayaknya aku hapus dulu apa ya, biar nggak membingungkan gitu, biar membantu. Mantap. Ini adjusted trial-nya dihapus juga nggak ya? Hapus lah ya. Oke. Jadi kita ngerjain bareng-bareng ya, biar nggak bingung. Pertama, kalian masih pegang soalnya kan ya? Kalau masih pegang soalnya, aku mau kalian ngelihat di adjustment data.
Di adjustment data, poin pertama itu ada store supplies on hand total 2.500. Berarti kan store supplies yang ada itu sebenarnya 2.500 yang sebenarnya, ya kan? Sementara kalau kalian lihat di soal, ini yang trial balance ini tuh ada di soal ya. Isi-isinya ada di soal. Yang ada di soal itu store supplies itu 6.200. Terus sebenarnya yang ada di tangan yang dipegang alias yang tertulis di adjustment data itu ada 2.500. Berarti kan yang sesungguhnya itu kita catat di adjusted trial 2.500. Oke. Nah, terus gimana bisa 6.200 bisa jadi 2.500? Kita bisa emang nyatet pakai kita ketik gitu sendiri. Tapi nggak bisa langsung bener-bener udah kayak gini aja gitu. Enggak. Karena di sini kan ada kolom adjustment. Kolom adjustment itu penting supaya nggak tiba-tiba kayak lah di laporan awal kok tadinya 6.200 kok tiba-tiba 2.500. Kenapa nih? Nah kan bingung ya. Daripada bingung kayak lah sisanya kemana gitu. Nah daripada bingung sisanya kemana, kita bikin laporannya, kita bikin catatannya, atau kita adjust, atau kita adjustment tuh kan penyesuaian, kita sesuaikan. Nah karena yang awal di soal itu store supplies adalah 6.200, terus di data adjustment data, di data penyesuaian itu di bawahnya dicatatnya tuh aslinya 2.500 adanya. Nah berarti kan artinya store supplies-nya berkurang kan. Kalau berkurang store supplies itu di mana? Di kredit guys. Oke, kita masukin di kredit sama dengan ini yang awal, store supplies awal dikurangi yang ada saat ini. Mantap. Jadi hasilnya 3.700. Oke. Nah, oke ini udah nih. Karena di worksheet ini mesti balance ya, kecuali nanti di kolom income statement. Di adjustment ini harus balance. Nah kan di kredit udah 3.700. Nah di debit juga harus ada 3.700. Nah di debitnya itu apa? Kita nggak bisa masukin ke yang lain kayak sales atau salaries expense, kan nggak nyambung ya. Nah store supplies itu kan tadi store supplies yang tadi dimasukinnya di kredit. Berarti debitnya apa? Ini kan aset. Debitnya itu udah pasti kalau supplies, ingat ya, supplies atau perlengkapan itu kalau dia di kredit berarti di debitnya itu apa? Beban. Jadi makanya tadi aku masukin ini store supplies expense. Kita masukin ini jadi store supply expense. Tadinya tuh nggak ada di soal, tapi aku selipin di sini. Store supply expense atau bebannya itu tadi sebesar sama seperti yang keluar. Kalau kalian mau lihat penjelasannya, itu kalian bisa scroll ke bawah, nggak usah jauh-jauh, ke bawahnya aja yang baru. Ini ya keterangannya, jadi aku melengkapi dengan keterangan, yaitu yang poin pertama, store supplies expense atas store supplies, jadi debit atas kredit kan. Ini ada penjelasannya juga, ini. Sehingga perlu dibuat jurnal dengan catatan jumlah store supplies awal dikurangi XXX. Jadi kita perlu menentukan si XXX-nya. Oke? Oke. Udah kan pas debit sama kredit. Debit sama kredit. Oke, sama angkanya sama. Di adjustment itu perlu balance ya guys. Debit sama kreditnya tuh harus sama. Oke. Ini udah paham? Jadi tadi ini ada di soal 6.200, tapi pada laporan adjustment data ada 2.500. Berarti mereka ada kekurangan kan? Berkurang kan? Berkurang berapa? 3.700. Nah,
kalau di namanya jurnal atau ya jurnal, dinamanya jurnal itu debit sama kredit tuh harus ada pasangannya gitu. Nggak mungkin si store supply kredit sendirian gitu. Jadi perlu dicarikan pasangan, di sini nggak ada. Berarti kita karena supply itu pasangannya expense ya. Kalau dia pasangannya expense, kalau si supply-nya ini kredit, berarti di debit itu expense. Perlu diingat. Kalau lupa scroll aja di sini. Ingat ya guys. Oke. Udah, itu poin yang pertama untuk adjustment. Lalu kembali lagi ke soal. Di adjustment data yang di bawah tabel itu ada poin 2 yaitu depresiasinya is 9.000 di store equipment dan 5.000 di delivery equipment. Oke. Tadi 9.000 di store, 5.000 di delivery. Depresiasi. Kita cari depresiasi. Nah, ini ada store equipment. Store equipment tadi akunnya di mana? Di kredit. Di sini kan dibilang depreciation is 9.000 kan. 9.000 di store equipment. Berarti artinya di bulan November ini depresiasinya itu ada 9.000. Sama di delivery equipment-nya itu ada 5.000. And karena ini udah dimasukin, kita perlu ke adjusted. Oke, enggak deng. Oke, ini kan tadi kita masukinnya di kredit kan, karena si depresiasi itu masuknya di kredit. Supaya balance, di adjustment-nya itu balance, kita masukin angka yang sama di account expense, karena yang namanya depresiasi atau perlengkapan, peralatan itu tuh kalau mereka mengalami berkurang atau berada di kredit, itu pasangannya pasti expense atau beban. Oke. Karena di sini nggak ada beban, aku tambahin di sini. Aku tambahin ini depreciation expense untuk store equipment sama depreciation expense untuk delivery equipment. Kan tadi yang untuk store equipment itu tadi berapa? Kita masukin ke debit ya, 9.000. Terus untuk delivery equipment, biar balance ya. Ingat, kiri kanan harus balance. Debit, kredit harus balance. Oke, ini udah. Kalau kalian bingung, ini kok dimasukinnya ke sini gitu kan. Kalau kalian bingung di worksheet ini, kalian bisa scroll ke bawah. Itu aku udah tulisin bentuk jurnalnya ya. Bentuk jurnalnya itu kayak gini. Depreciation expense untuk store equipment kan 9.000. Berarti akumulasi depresiasinya 9.000. Ini juga depreciation expense atas depreciation. Nah, kan tadi di soalnya itu diketahuinya depresiasinya kan, bukan bebannya. Berarti depresiasinya itu ada di kredit. Kan depresiasi itu mengurangi nilai peralatan. Depresiasi itu mengurangi nilai peralatan. Oke, udah. Terus kita masuk ke poin ketiga. Interest itu atau bunga ada 4.080 on notes payable. Bunga atas utang kan, berarti notes payable itu kan wesel bayar. Bunga atas utang itu kalau ada bunga nih di dalam utang, berarti nambah apa? Nambah utangnya kan. Ingat, untuk normalnya si utang itu masuknya di mana? Di kredit. Nih, notes payable itu kan masuknya kredit. Berarti kalau ada bunga nih, interest on notes payable, ini aku tambahin ya. Ini makanya aku warnain, karena ini aku tulis sendiri. Interest on notes payable ada berapa tadi di soal? Ada 4.080. Interest itu nambah apa mengurangi
utang. Kalau ada bunga, interest itu bunga ya. Interest, kalau ada interest atau ada bunga, itu nambah utang atau mengurangi utang? Sudah pasti menambah utang. Jadi karena utang itu jurnal akun aslinya itu ada di kredit, berarti interestnya itu ada di kredit. Interestnya berapa? 4.080. 4.080. Oke. Udah nih 4.080. Terus karena ini kan di kredit, berarti harus ada pasangan kan di debit. Di debit apa? Ayo apa? Interest expense. Nih aku tambahin di sini interest on not payable expense. Jadi kalau di jurnalnya ya, bentuk jurnalnya itu ini bunga atau beban bunga, interest expense atas interest atas bunga. Jadi beban bunga atas bunga. Oke. Udah nih angka-angkanya udah sama. Oke. Kita masukin lagi. Itu kan tadi udah 3 poin. Kita balik lagi ke soal di adjustment data. Nomor 4, poin 4 itu ada merchandise inventory actually, berarti merchandise inventory yang seharusnya ada, yang sebenarnya ada, itu ada 44.400. Tapi mari kita lihat kenyataannya merchandise inventory. Nah ini, di sini di soal, di trial balance, di soal 44.700. Padahal di adjustment data itu tercatat aslinya itu ada 4.400. Berarti kalau aslinya itu ada kan merchandise inventory di debit ya. 44.400, sorry. Terus kita bisa nih nulis begini aja, tapi kayak tadi langkahnya kayak yang tadi, kayak yang supplies. Oke, kayak store supplies. Kita nyari selisihnya. Kan kita ngelihat ya, di laporan itu tadinya ada 44.700, tapi pada kenyataannya ada 44.400. Berarti kan ada yang berkurang. Nah, berkurang berapa? Kita karena ini aslinya itu ada di debit, berarti kalau berkurang ditaruhnya di kredit. Ini di trial balance kan ini awal, saldo awal, saldo merchandise inventory awal dikurangi sama yang seharusnya ada. Ini 300, berarti berkurangnya 300. Ingat kalau di adjustment tuh harus balance debit sama kredit, jadi kita buat, nah ini kan di kredit itu 300, terus di debitnya ditaruh mana? Namanya merchandise inventory, namanya inventory, berarti di debitnya adalah expense, karena memiliki inventory atau supplies atau peralatan atau interest itu ada bebannya. Beban yang dikeluarin tuh ada berapa? Nah, karena tadinya nggak ada, aku catat sendiri merchandise inventory expense. Nah ini aku bikin sendiri. So, angkanya didapat dari yang ini, dari kreditnya si merchandise inventory. Kalau kalian bingung gimana kalau kalian bingung sama yang kotak ini, bisa dilihat dalam bentuk ininya, jurnalnya. Nih, merchandise inventory expense atas merchandise inventory 300. Nih untuk keterangannya. Oke. Nih jadi ini sama kayak store supplies. Oke, kita apa ya? Kita jumlahkan ya. Copy. Tinggal di copy aja guys. Karena kan ini pakai rumus yang sama ya, Sum. Terlihat balance, debit sama kreditnya balance. Karena apa? Karena aku masukin yang di kredit sama debitnya angkanya sama. Oke. Semoga nggak kecepatan ya. Kalau kecepatan bisa diulang atau bisa tanya ke aku nanti. Tadi kita udah lihat di adjustment, menyesuaikan dari adjustment data dan dari trial balance. Kita sekarang masuki adjusted trial.
Tadi di adjusted trial yang udah masuk itu cuma merchandise inventory sama store supplies. Karena apa? Karena mereka ini ada di adjustment data yang dimana kalau kalian lihat di soal di poin nomor 1 itu dijelaskan tertulis store supplies on hand itu ada 2.500 dan merchandise inventory on hand atau yang sesungguhnya ada itu ada 44.400. Makanya dia langsung masuk adjusted trial karena adjusted trial itu artinya trial balance yang udah disesuaikan sama keadaan saat ini. Oke, ini untuk ini gimana? Kita lihat cash. Cash itu kan di debit, berarti kita ini aja. Ini ditambah adjustment datanya kan kosong, berarti segini. Ini tinggal ke bawah. Ini juga bisa. Trial balance yang di debit ditambah ini. Ini terus accumulated depreciation ini masuk karena di akun aslinya itu adanya di kredit, normalnya di kredit, berarti kita tulisnya di kredit. Ini ditambah adjustment-nya. Begitupun yang ini. Ini ditambah adjustment-nya. Ini juga. Nah, ini delivery equipment kan di debit. Jadi ini yang di trial balance ditambah adjustment-nya. Notes payable itu kan aslinya normalnya di kredit, jadi kita tulisnya di kredit, di adjusted trialnya di kredit. Ini notes payable yang di trial balance sama notes payable yang di adjustment ditambah. Terus diseret aja ke bawah karena udah otomatis. Tapi perhatikan ya, yang dividen itu enggak. Jadi dividen itu adanya di debit. Jadi perlu dilihat dividen itu di debit, berarti kita ininya di debit. Dividen di trial balance ditambah dividen di adjustment. Adjustmentnya kan kosong, jadi 12.000 aja. Terus sales itu masuknya ke kredit. Ingat ini, berarti kita nyatetnya di kredit ya. Tambah sama ini kreditnya. Terus ini sales return and allowance terus sama CLGS, sales expense itu dan sebagainya karena mereka expense atau beban itu masuknya ke debit. Jadi kita nyatetnya di debit. Ini ditambah. Yang penting hafalin misalnya beban itu masuk ke debit atau kredit. Itu sih, itu dulu penting. Tinggal di drag aja. Karena udah otomatis ya, ini tambah ini tadi kosong tambah ini kan udah di-adjust. Mari kita jumlahkan. Ini bisa kalau males sama rumusnya ya, aku bisa di copy paste. Kita bisa juga ini sama dengan sum, dijumlahin dari atas sampai bawah. Tada, kelewat. Ini. Lihat, balance kan. Balance kan. Oke, udah balance nih. Seneng tau kalau balance. Kita masuk ke sini. Itu selanjutnya adalah novel. Income statement. Di income statement itu fokus ke sales dari sales sampai expense. Jadi income statement itu sales minus expense. Jadi revenue dikurangi expense. Kita lihat di sini sales-nya. Oke. Untuk pokoknya mulai dari income statement, balance sheet, pokoknya sejak adjusted trialnya itu kita udah hitung dan hasilnya itu balance, kita bisa fokus ke ini income statement sama balance sheet. Income statement-nya kita fokus tadi ke dari sales ya, dari sales sampai expense. Masukin aja angkanya ini, kita masukin dari yang ini. Dari yang di adjusted trial. Terus yang ini juga kita masukin aja di sini, kita copy paste bisa atau dia sama dengan ini biar sekaligus. Oke, ini kan. Ini kita masukin sales-nya, terus expense-nya kita masukin dari sini, sales return and allowance kan masuk ke expense.
Yang dua ini, yang trial balance sama column adjustment nih, kita udah nggak usah pusingin, fokus di adjusted trial. Kita masukin angka yang di adjusted trial, oke? Ini udah kita drag. Oke. Terlihat kan di sini income statement-nya ada selisih debit sama kredit. Nah, sebenarnya kalau income statement nggak harus balance, yang namanya juga income statement kan. Kita bisa ngelihat nanti dari pendapatan sama bebannya. Setelah dikurangi beban itu apa ya? Untung atau malah rugi. Kan ada rugi ya income statement tuh. Karena income statement itu adanya di kredit, normal account-nya itu di kredit, income statement itu laba rugi, itu revenue lah ya. Normalnya itu di kredit. Jadi kita ngelihat selisihnya itu ini dari selisih kredit minus debit dari income statement. Selisih ini minus kredit minus debit dari income statement sama dengan net income. Net income itu laba atau rugi. Ini hasilnya ini. Minus 4.280. Artinya income statement-nya minus, guys. Dan itu nggak masalah sih sebenarnya. Karena sebenarnya maksudnya kalau kalian lagi ngitung laporan keuangan perusahaan, jangan panik kalau ternyata itu ya minus, nggak apa-apa. Oke, di bel itu tadi udah ya, kita udah menghitung income statement. Tadi masukinnya cuma dari sales sampai ke bawah sampai expense. Selanjutnya kita ke kolom balance sheet. Nah, di balance sheet ini lebih berfokus pada aset dan liabilities. Cash sampai ini. Sampai dividen. Kita tadi di copy-copy aja ya. Ini kan. Ini dari ini. Jadi balance sheet sama income statement tuh ngambil angka ya sama data tuh dari adjusted trial. Nah, tinggal di drag. Ini juga tinggal ditaruh di kreditnya kan, yang depreciation masuk ke di kredit, terus sama notes payable masuk ke kredit, terus dividen masuk ke debit dan sebagainya. Oke, ini gimana cara ngitungnya? Agak cukup complicated karena sebenarnya agak membingungkan ya, banyak banget ya rumusnya. Oke, aku akan jelaskan. Untuk menghitung debitnya itu, balance itu jumlah dari cash sampai delivery equipment ini, dari aset lah ya, dari aset, jumlah aset dikurangi ini accumulated depreciation, pokoknya dikurangi dari jumlah depresiasi. Ini kan jumlah depresiasi. Nah, hasilnya segitu. Nah, untuk kreditnya agak lebih complicated. Kan tadi udah kita fokus ya sampai ini. Nah, kreditnya itu kita fokus ke liabilities and equipment. Gimana cara ngitungnya? Pertama kita jumlahin dulu nih. Sum antara notes payable sampai account payable. Oke, yang payable ini kan ini liabilities. Ditambah, kita kasih tanda kurung dulu, ditambahin equity. Equity itu apa? Terdiri dari apa? Dari ini share capital ditambah dari penjumlahan atau perhitungan, maka kita tanda kurungin lagi ini return earnings awal yang ungu ini ditambah J37 itu apa? Net income. Jadi ditambah dari net income, return earnings awal, ditambah net income, dikurangi dividen. Jadi kalau yang kreditnya gimana tadi? Kita bikin ini dulu, kita jumlahin dulu
liabilitiesnya, terus baru ditambahin equity. Nah, equity-nya terdiri dari apa ini? Terdiri dari ininya yang M18 ini, modal atau kapital, share kapital. Nah, share kapital kan sendirian, terus ditambahin dari ini, dari perhitungan ini, yaitu retained earnings awal, ditambah net income, dikurangi ini, dividen. Oke, jadi hasilnya balance. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ini aja ya, ketik, pencet, terus nanti kalian lihat ini sumber-sumbernya dari mana, kan bisa kelihatan tuh, ada plus minusnya. Dan warna-warnanya. Oke, itu selesai nih yang worksheet. Worksheetnya selesai. Pokoknya kalian, kalau kalian bingung, kalian tuh harus ingat ini, perlu banget ingat. Ini tuh adalah rumus paling dasar dari akuntansi yang perlu banget diingat, yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Equity itu terdiri dari nih ya. Equity itu sama dengan modal atau kapital ditambah ini, ditambah retained earnings plus net income, ditambah retained earnings. Ini. Nah, di sini retained earnings-nya akhir sama dengan, aku singkat ya, jadi RE, retained earnings awal, ditambah net income, kurangi dividen. Ini aku tadi lupa bicara earnings awal. Salah. Akhir. Sorry. Jadi ini ada rumus yang bisa diingat. Semoga bisa bantu kalian juga nanti pas ujian ataupun nanti kalau udah kepake buat yang lain-lainnya. Worksheet udah selesai, nomor 1A udah selesai. Nah, yang ini buat catatan aja, jadi maka aku batasin. Jadi buat kalau kalian bingung asal-asal sumber-sumber yang adjustment-nya dari mana, kalian bisa lihat dari journaling ini. Ada penjelasannya juga, bisa dibuka aja. Oke, kita lanjut masuk ke jawaban nomor 1B. Tadi kan udah bikin worksheet, udah ngelengkapin juga, udah dilengkapin sampai balance sheet. Terus sekarang kita masuk ke nomor 1B. Nomor 1B itu kita disuruh bikin income statement, retained earnings, sama apa tadi? Statement of financial position. Seperti biasa, judul itu kita ada 3 kolom ini, minimal 3 baris ini. Yang pertama itu nama perusahaannya, yang kedua itu judul dari laporannya, terus yang ketiga itu periodenya, yaitu Barbara Fashion Center, income statement, kan judul laporannya ini kita mau bikin income statement, terus baru 30 November 2019. Income statement itu tadi aku udah bilang terdiri dari sini. Kita bikin ini juga. Net income sama dengan revenue minus expense. Ini perlu dicatat ya, perlu diingat. Kalau siapa tahu aku lupa. Ini sebenarnya ini rumusnya. Oke. Nggak bisa di bold. Oke. Pertama kita tulis dulu revenue. Revenue itu tadi terdiri dari sales. Sama kan tadi kalau kalian ke worksheet nih, ke atas. Mari kita ke atas dari sales. Ini ada sales return. Sebelum yang tulisannya expense. Ini kan tulisan expense sudah pasti, masuknya beban nih. Tapi kalau kalian bingung sales return and allowance sama COGS itu masuknya kemana, mari kita bahas. Jadi, sales ini kan masuknya revenue. Sales return and allowance ini masuknya beban dari si sales ini. Jadi mengurangi sales. COGS ini beda lagi.
dia nggak masuk ke revenue. Sementara si sales allowance, return and allowance ini dia masuk ke revenue. Oke. Jadi penulisannya gini, kan di sini kita disuruh bikin multiple apa ya tadi? Bentukannya itu multiple step income statement. Di sini mari dibahas. Udah bikin judul, kita tulis dulu revenue. Yang pertama itu revenue. Revenue itu ada sales. Salesnya itu berapa tadi? Ini 755.200. Ini aku tadi ambil dari worksheet. Terus less alias dikurang sales return and allowance. Kenapa dia masuk ini? Kenapa COGS masuk? Karena sales return and allowance ini dia masuk ke revenue tapi mengurangi revenue. Sementara COGS itu dia nggak masuk ke revenue, dia masuk ke expense tapi bukan expense yang sendiri gini. Terus oke. Pokoknya perlu diingat aja. Kalau nggak ada sales return allowance-nya ya udah sales aja. Oke, kita hitung dulu ya salesnya berapa alias revenue berapa. Salesnya itu tadi 755.200. Kita bisa lihat di sini I21 itu di mana di worksheet. Di adjusted trial. Aku masukin yang ada di adjusted trial. Oke. Terus dikurangi sales return allowance. Tadi sales return allowance-nya 8.800. Tadi aku masukin angka dari worksheet yang adjusted trial. Nah, kalau di Excel tuh lebih gampang karena tinggal sama dengan. Jadi kalau nggak bakal ada typo juga. Oke, revenue berapa, net sales-nya berapa, sales dikurangi sales return and allowance itu ada 746.400. Oke. Lalu kita masuk ke COGS. COGS-nya cost of goods sold itu ada berapa? Kan aku ini ngambilnya dari ini. Dari sini. Tapi karena COGS itu beban dan mengurangi net sales ya, COGS itu mengurangi sales gitu kan. Jadinya aku kasih tanda minus di sini nih, sama dengan minus dari ini akun yang H23 yang di adjusted trial yang di worksheet ini. Tada. Terus kita zoom. Ini tambah ini. Alias ini dikurangi ini. Ya. Pokoknya net sales dikurangi COGS. Udah, kita akhirnya kalau net sales dikurangi COGS itu sama dengan gross profit. Net sales dikurangi COGS sama dengan gross profit. Oke. Ini udah gross profit. Kan ini gross profit ya. Lalu kita bikin akun expense. Ini bikin barisan lah expense. Ini expense terdiri dari apa aja? Ini tinggal di copy paste aja. Kita lihat di worksheet ya. Di sini udah terlihat ya dari salaries expense sampai bawah nih sampai interest on notes payable. Tinggal di block and di copy aja ke sini. Salaries. Terus angkanya tinggal dimasukin aja nih H24 nih ya. Sama dengan salaries expense-nya, kita scroll ke atas, ngelihat dari worksheet yang tadi, ke salaries expense-nya kita lihat di adjusted trial ya guys. Jangan salah, kalau di sini bisa salah. Tapi kalau yang di adjusted trial, itu kan trial balance yang udah di adjustment ya, jadi aman. Kita ini. Karena tadi kita copy paste sama nih ya, yang salaries expense sampai interest expense ini sama, angkanya maksudnya susunannya juga sama gitu, kita copy paste banget nih, tinggal di drag aja. Oke. Nah, total expense kenapa dimasukin sini biar apa ya, biar kelihatan aja. Total expense-nya itu ini kita jumlahin semuanya, hasilnya 253.280. Net income itu seperti di atas, ini rumusnya revenue dikurangi expense.
atau bisa gross profit. Revenue atau gross profit kurangi expense. Nah, ini gross profit dikurangi total expense sama dengan minus 4.280. Oke, kita udah selesai nih sama net income. Kita masuk ke retained earnings. Tadi aku udah ngejelasin di awal di worksheet retained earnings itu apa. Oke, pertama untuk membuat laporan, tulis dulu nama perusahaannya, terus judul laporannya sama periodenya. Oke, untuk penulisan retained earnings-nya kita gimana sih? Pertama, retained earnings 1 November 2019. Nah, 1 November 2019 ini jadi retained earnings awal yang ada di soal. Oke, aku tulis ya. Ada di soal. Oke. Yang ini 30.000 ini ada di soal. Terus kita tambahin net, ingat rumus retained earnings itu RE sama dengan RE awal plus net income dikurangi dividen. Kenapa ada tanda kurang? Oke, udah. Jadi tadi kita masukin ini awal, return earnings awal. Ini ada soal atau bisa masukin dari adjusted trial karena di adjusted trial ada kan. Terus net income, add net income. Karena ini ditambah jadi dia masukinnya ke sini. Kenapa ini tulisannya minus? Karena emang net income-nya minus. Terus dikurangi, kalau dikurangi masukinnya ke yang kiri. Dividen 12.000. Jadi retained earnings di 30 November itu adalah 13.720. Ini rumusnya, guys. Oke. Udah nih retained earnings, sekarang kita masuk statement of financial position. Di statement of financial position itu kita akan melihat aset, total aset, sama liabilities plus equity. Yang rumus dasar dari akuntansi ya guys. Seperti biasa, tulis dulu nama perusahaannya, terus judul laporannya, sama periodenya. Kita tulis dulu aset. Aset itu kan ada di aset liabilities itu ada yang current atau yang jangka pendek atau disebut juga aset lancar. Current aset. Ini kita lihat ada apa aja, ada cash. Nah, untuk kalian daripada bingung ini isinya apa aja, bisa scroll ke atas, dilihat di sini. Yang namanya worksheet atau trial balance atau laporan keuangan tuh pasti nyusun. Ada susunannya, udah tersusun gitu. Nah, di sini terlihat kan sampai dari cash sampai supplies ini masuknya ke current asset. Dari store equipment sampai accumulated depreciation yang equipment ini masuknya ke fixed asset. Jadi ini masuknya ke current asset, store equipment sampai accumulated depreciation and delivery equipment ini masuk ke fixed asset. Fixed asset itu biasa jangka panjang, makanya ada depresiasinya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi current asetnya ada cash, accounts receivable, merchandise, inventory, store supplies. Kita masukin angkanya. Aku masukin angkanya itu dari ini ya. Dari just the trial yang tadi. Oke, kita udah masukin angkanya. Total current asetnya segini. Udah dijumlah, kita jumlah. Fixed assetnya juga sama. Cuma bedanya fixed asset ini untuk yang depreciation masukinnya yang kiri. Ke baris yang kiri. Karena depresiasi itu mengurangi aset. Mengurangi nilai aset. Kayak ini kan store equipment itu nilainya segini,
accumulated depreciation segini. Kalau kalian bingung angkanya dari mana, kalian bisa lihat nih H11 itu dari mana? Itu dari worksheet yang adjusted trial. Oke, udah dimasukin, tinggal dijumlah. Jadi kalau kalian lihat store equipment dikurangi accumulated depreciation yang store equipment, lalu ditambahin dengan delivery equipment yang udah dikurangi sama depresiasi delivery equipment. Total asset tentu aja current asset ditambahin fixed asset. Oke, sekarang kita ke liabilities. Di liabilities and equity kan ada dua, ada liabilities sama ada equity. Nah, di liabilities juga ada dua, ada current liabilities sama fixed. Nah, yang fixed ini kosong karena nggak ada. Oke, kita fokus ke liabilities. Kenapa aku bilang nggak ada? Coba kita scroll ke atas. Di sini liabilitiesnya mana sih? Oh, notes payable sampai account payable, ya kan? Terus sisanya udah share capital, return on earnings, dividend. Ini masuknya equity. Yang ini. Sementara yang ini masuknya liabilities. Ini kan notes, interest, account payable itu masuknya current liabilities. Oke, udah. Ini notes, interest, account. Kita masukin angkanya dari mana? Dari adjusted trial yang tadi, dari worksheet yang tadi. Dari adjusted trial. Oke. Total current liabilities-nya dijumlahin. Udah fixed liabilities-nya 0 karena emang nggak ada. Terus total liabilities-nya ini. Kita jumlah current sama fixed. Ini kenapa aku masukin? Karena kita nggak tahu ya di soal kayak apa. Siapa tahu di soal ada fixed liabilities. Oke. Ini udah nih. Ini liabilities. Equity. Sekarang kita hitungnya equity. Ekuitasnya ada berapa? Share capitalnya. Share capital itu tadi dari adjusted trial yang di worksheet itu ada 80.000. Terus retained earnings itu kita pakai yang udah dihitung sama yang udah dihitung ini. Kita pakai yang ini di retained earnings per 30 November yaitu 13.720. Mana sih ini? Nah, karena di retained earnings yang 30 November itu udah dihitung, udah dikurangi dividen, jadi dividennya nggak usah dimasukin. Jadi masukin aja yang retained earnings. Jadi dividen nggak usah dimasukin kalau udah dihitung yang per 30 November. Tapi kalau belum dihitung, pakai retained earnings yang lama, terus net income sama dividen dimasukin. Karena ini udah dihitung ya, jadi tinggal masukin aja yang ini. Masukin yang per 30 November. Kalau belum, masukinnya yang ini nih. Masukinnya yang ini. Oke. Ini udah. Total equity dijumlah. Share capital sama ini, equity. Sama retained earnings per 30 November. Retained earnings yang akhir. Lalu kita jumlah total liabilities dan equity. Itu ini. Total liabilities sama ini. Sama total equity. Ini sama ini. Kita jumlah. Hasilnya 197.300. Kita lihat. Nah, untuk memastikan ini benar apa enggak, di financial, ini kan financial position atau neraca. Nah, ini benar apa enggak? Kita lihat total aset sama total liabilities plus ini sama apa enggak. Karena ingat rumus awalnya, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Jadi harus sama nilainya. Ini sama nih, 197.300. Liabilities equity-nya ini, 197.300. Oke, kita masuk ke jawaban nomor 1C. Wait.
Oke. Di jawaban soal nomor 1C ada journal adjusting entries. Kalian jangan lupa ya pegang soalnya. Di sini ada journalist the adjusting entries. Jadi kita bikin journal adjusting. Di journal adjusting ini sebenarnya kita udah pernah bikin tadi yang di atas. Cuma supaya lebih tersusun rapi, itu bisa dilihat di ini. Di sini. Ini kan journal adjusting entries. Account, kita bikin account debit credit. Ini nama accountnya apa? Kita lihat di sini. Sebenarnya ini tinggal di copy paste aja. Ini kan tadi sebenarnya ini kita buat journal adjusting entries itu kita buat untuk bikin apa ya, adjustment di worksheet sebenarnya, untuk masukin angka adjustment di worksheet. Ini yang angka dari mana? Sebenarnya udah aku jelasin tadi, copy paste dari yang ini nih. Tahu nggak? Yang penjelasan ini. Cukup copy paste dari ini aja, masukin angka-angkanya. Jadi kita bikin ini ya, jurnal penyesuaian dari adjustment-nya tadi. Nah, oke, aku jelasin dikit lagi nggak apa-apa lah ya. Poin nomor 1. Poin nomor 1 itu kita lihat di adjustment datanya, store supplies on hand total 2.500. Seperti yang penjelasan tadi, karena aslinya itu ada 6.200, awalnya itu 6.200 dan aslinya itu ada 2.500, berarti ada ini kan selisih. Nah, selisihnya itu yang kita catat. Store supply expense atas store supplies. Terus yang kedua, itu poin yang kedua itu depresiasi. Depresiasi di bulan November tanggal 30 itu ada 9.000. Ini akumulasi depresiasi untuk store equipment 9.000, akumulasi depresiasi delivery equipment 5.000. Ini kalian bisa tulis dulu depresiasi expense atas akumulasi depresiasi, terus ini depresiasi expense and delivery equipment atas akumulasi depresiasi. Ini kalian bisa masukin angka ini dulu, baru dimasukin ini, karena sebenarnya sama. Karena debit sama kredit harus sama. Poin yang ketiga, interest on notes payable, poin yang ketiga itu interest yang atas notes payable ada 4.080. Karena interest itu, ingat ya, karena interest itu ada di apa sih? Ada di kredit, interest atau bunga itu ada di kredit. Jadi kita bisa tulis untuk di debit itu interest expense karena beban bunga. Karena kalau di jurnal itu namanya beban bunga atas bunga. Nah, bunganya kan di kredit. Beban. Nah, kita bisa masukin angkanya ini dulu. Di sini dulu. Kan yang penting kita tulis dulu. Kalau kalian bingung ininya apa, yang penting tulis kreditnya dulu, baru oh iya debitnya apa ya gitu. Di sini kan kreditnya interest on notes payable. Berarti debitnya apa? Debitnya itu interest on notes payable expense. Tinggal ditambahin aja expense-nya. Beban kan. Oke. Poin yang ketiga. Yang keempat. Itu merchandise inventory actually on hand. Sama kayak yang ini. Karena merchandise inventory on hand itu yang aslinya kan ada 44.400. Sementara di soal atau di trial balance, itu ada 44.700. Berarti kita harus, karena ini adjustment, kita harus nyari selisihnya kan. Selisihnya itu dari mana? Pertama, sebelum kita menentukan angkanya, kita harus bikin dulu tulisannya. Jurnalnya itu apa? Di dalamnya itu ada apa? Yaitu merchandise. Karena tadi kan merchandise inventory di soal ada 44.700. Kalian harus pegang soalnya ya. Ada 44.700 dan sementara di adjustment data ada 44.400. Berarti kan berkurang. Kalau merchandise inventory berkurang, ditaruhnya di mana? Di kredit. Berarti merchandise inventory kita taruh dulu di kredit. Nah, debitnya itu apa? Tadi kalau daripada bingung, kita tambahin aja expense. Jadi sebenarnya di sini di journal adjusting entries lebih ke expense ya.
karena pasangannya expense, dibebankan. Nah, ini merchandise inventory-nya di kredit, terus merchandise inventory expense kita tulis di kredit, di debit. Angkanya sama. 300. 300 itu dari mana? Kalau kalian bingung, penjelasannya ada di atas, di bawahnya worksheet. Tuh. Oke. Nomor jawaban 1C udah. Karena udah ya. Ini sekarang ke jawaban nomor 1D. Di 1D itu journalist, the closing interest, and post-closing trial balance. Jadi kita buat dulu closing interest sama post-closing trial balance. Oke. Ini kita kasih judul apa tadi? Ini closing interest. Kita tulis account, closing interest, debit sama kredit. Oke. Closing interest ini net sales, ingat aja isinya. Net sales atas income. Net sales itu di debit, income di kredit. Untuk close revenue account. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya dari ini. Net sales ini dari net sales yang didapat dari dari income statement. Income statement kan ada net sales kan, dari revenue gitu kan, revenue atas, nah ini revenue atas income summary. Ini net salesnya itu dari yang tadi, dari income statement. Nih, aku tulis ya, dari income statement yang account net sales. Terus income summary ini sama angkanya kayak net sales. Ini tuh close revenue account. Terus ini kita bikin untuk closing ya, closing income summary atas expense account. Nah, ini angka-angka dari mana? Dijumlah dari semua expense. Nah, expense yang ini dari mana sih? Ini bisa diambil dari worksheet yang kolom adjusted trial atau bisa diambil dari income statement yang expense. Kolom adjusted trial. Bisa diambil dari income statement yang expense. Ini masukin angkanya tadi dari income statement yang expense. Kan di income statement tadi ada kolom expense kan, maksudnya ada baris khusus expense. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Tuh kelas. Nah, terus baru masukin angka ini. Jadi ini tadinya nggak ada. Cukup ditulis dulu income summary, sama ini expense-nya ditulis. Ini masukin angkanya dari income statement yang ini, dari income statement yang expense. Kalau bingung. Jadi yang ini dimasukin dari ini. Dari ini income statement yang expense. Masukin dari ini. Oke, udah dimasukin. Udah. Terus baru ini, income summary-nya kan di debit sama dengan jumlah. Dijumlah semua expense ya. Jadi angkanya sama. Oke, udah ini to close expense account. Nah ini, lalu selanjutnya kita kalau mau closing
net income to retained earnings. Income, nama akun adalah income summary atas retained earnings. Nah, ini kita tulis, kita masukin dulu yang ini. Income summary. Income summary itu dari net income. Dari net income, terus retained earnings-nya itu karena kita ingin menyesuaikan ya, kan ini untuk closing kan. Kita membuat journal closing entries. Ini retained earnings-nya ini tuh dari yang ini, dari debit yang income summary. Angkanya sama. Lalu kita mau closing retained earnings atas to close dividend to RA. Kalau misalkan close dividend to retained earnings, karena dividen itu aslinya itu ada di debit, jadi kalau untuk closing ya di dividen ada di kredit. Oke, dividen kita tulis di kredit, RA-nya di debit. Terus kita tulis dulu, tadinya kita tulis dulu nih angka ini dividen. Dividennya itu kalau di soal ataupun kalian bisa lihat di worksheet yang adjusted trial. Adalah 12.000. Nah, di bisa tinggal disamain aja angkanya. Oke. Udah nih yang closing entries. Sekarang kita bikin post closing trial balance. Seperti biasa kita kasih judul perusahaannya, nama perusahaannya, judul laporannya, sama periode. Periode berakhir. Nah, namanya trial balance kan. Itu terdiri dari apa aja sih? Dari ini, dari aset ini kan aset, terus liabilities sampai equity. Jadi yang ada di financial position. Cuma ditambah retained earnings. Cuma dijumlah. Sebenarnya post closing trial balance itu penjumlahan dari ini ya, dari financial statement of financial position. Terdiri dari aset dan total aset sama pokoknya ini akun-akunnya tuh terdiri dari aset, liabilities, dan equity. Aset dan aset plus aset, liabilities, equity. Udah deh. Tinggal masukin aja angka-angkanya sama kayak yang ada di worksheet. Cash ini ada segini. Bakal bingung H7 di mana? Tinggal scroll ke atas. H7 ini. Jadi dimasukin aja sampai sini. Cuma perbedaannya di retained earnings-nya. Atau kalau kalian bingung masukinnya dari mana? Nah. Nih, supaya nggak bingung ya. November 30 2019 dah. Nah, yang ini dari apa ya? Dari laporan retained earnings. Nah, ingat ya, jadi kalau untuk post closing trial balance itu ini terdiri dari account aset, liabilities, equity. Jadi masukin aja semuanya, jadiin satu, tapi tetap perhatikan debit sama kredit. Atau ini deh, biar nggak bingung. Iya, ini yang ini dari cash sampai share capital itu dari mana sih? Dari adjusted ini tuh. Adjusted trial.
di worksheet atau dari statement of financial position. Ini buat catatan aja sih guys. Oke, mantap. Nah, dah. Semoga bisa membantu ya. Jadi ini angka-angkanya sama akun-akunnya dari adjusted trial di worksheet atau dari statement of financial position. Sementara kalau returned earnings itu dari laporan returned earnings. Oke, udah selesai. Jadi kalau di post closing trial balance itu juga harus diperhatikan balance atau enggak antara debit sama kredit. Nomor 1 udah selesai, sekarang kita masuk ke nomor 2. Masih pegang soalnya ya. Oke, di nomor 2 esai dengan poin sebesar 40%. Baca dulu soalnya ya. Bentar. Stop sharing and aku mau sharing yang lain. Sharing ini. Di soal esai nomor 2, bobotnya 40%. Soalnya, Jiwako merupakan perusahaan yang melakukan jual beli peralatan pembuatan kopi dan menetapkan persyaratan kredit 3/10 N/30 pada setiap penjualannya. Berikut merupakan transaksi Jiwako yang dilakukan selama bulan Juli 2019. Oke, perlu diperhatikan 3/10 itu artinya 3% ya. 3 ini tuh artinya 3%. 3%. Pokoknya mesti diperhatikan kalau ada kayak gini. Ini kita masuk ke merchandising bisnis. Ya. Jadi yang 3 ini adalah persenan diskonnya, terus 10 ini jangka waktunya. Sementara N30 itu jangka waktu berbayar. Jangka waktu bayar ya. Oke. Di sini dibeli barang secara kredit. Oke, kita langsung masuk ke ini aja kali ya. Ke jawabannya. Sebentar. Oke, udah terlihat kan? Oke, kita memasuki jawaban soal nomor 2. Di sini kan kita diminta untuk bikin jurnal ya. Jurnal untuk transaksi-transaksi di atas dengan metode perpetual dan periodik. Untuk nomor 2, benar-benar harus perhatiin sama soalnya ya, biar nggak bingung. Oke. Pertama, kita bikin dulu nih jurnal perpetual metode. Terus ini tanggal, di sini tanggal, account title, post ref. Ini post refnya kosong karena
karena di soal nggak ada keterangan post referensinya maksudnya. Terus ini general, debit atau kredit. Oke, kita masukin debit sama kredit. Pertama di soal ini diketahui, jadi kita bikin jurnal untuk transaksi yang udah ada ya. Di bulan Juli ini ada apa aja sih? Nah, tanggal 3 dibeli barang secara kredit dari Tukuko sebesar 720.000 dengan terms FOB shipping point 2/10, N/30 dan biaya pengiriman dimasukkan ke dalam invoice. Yang dimana Tukuko melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar 14.500. Jadi kita beli barang. Jadi anggap ini kan untuk laporannya si Jiwako. Nah, Jiwako ini anggap aja kita adalah perwakilan dari Jiwako. Nah, di tanggal 3 Jiwako ini alias kita membeli barang. Kalian ini kan sambil lihat soalnya. Tanggal 3 membeli barang secara kredit dari Tukuko sebesar 720.000. Dengan terms FOB shipping point 2/10 N/30 ini keterangan untuk kreditnya dan biaya pengiriman dimasukkan ke dalam invoice. Biaya pengirimannya dimasukkan ke dalam invoice dan dimana Tukuko itu membayar lebih dulu, jadi biaya pengirimannya si Tukukonya bayar dulu sebesar 14.500. Untuk penulisannya gimana? Nih kita lihat di sini di jawaban ini. Pertama ditulis dulu. Oke, ini anggap aja ini kosong ya. Jadi jangan nggak usah perhatiin ini ya dulu. Kita perhatiin tulisannya dulu. Pertama itu kita tulis merchandising inventory atau account payable. Kenapa ini? Purchase of merchandise on credit. Jadi kita membelikan di sini dibeli barang dari Tukuko kan. Jadi untuk jurnalnya kita tulis merchandising inventory karena kita beli barang nih kan. Karena beli barang jadi kita dapat inventory kan, dapat inventory, beli barang, sehingga kalau kita beli barang berarti inventory-nya bertambah karena dibelinya secara kredit bukan cash, jadinya account payable, makanya ditulisnya merchandise inventory atas account payable sebesar 720.000. Terus biaya pengirimannya dimasukin ke invoice. Jadi kita tulis lagi merchandise inventory karena ini masuk ke invoice. Terus atas account payable untuk ini FOB shipping point sebesar 14.500. Ini aku tulis freight cost on purchase. Di tanggal 5 dibeli barang dari Animoco sebesar 334.500 dengan syarat FOB destination 2/10 N/30. Nah, barang dari Animoco ini, jadi kita beli barang. Sama kayak yang tadi, kita beli barang sebesar 334.500. Di tanggal 5, kita beli barang, berarti kan inventory nambah. Berarti inventory di debit. Karena ini kita merchandising bisnis, jadi merchandising inventory di debit atas atas account payable karena kita ngutang, karena kita belinya secara kredit. Karena kita beli secara kredit, jadi yang di kredit itu account payable, ngutang kan artinya. Jadi inventory bertambah, terus account payable-nya juga nambah, utangnya nambah sebesar 334.500. Oke. Sebesar 334.500. Lalu di tanggal 6, di tanggal 6 dijual barang secara kredit kepada Kalianco sebesar 360.000. Harga perolehan atas barang tersebut adalah 250.000. Oke, pelan-pelan ya. Dijual barang secara kredit kepada Kalianco sebesar 360.000. Sebesar 360.000. Jadi kita menjual barang secara kredit kepada Kalianco sebesar 360.000. Kalau kita ngejual secara kredit, akunnya apa? Akun receivable. Atas apa? Atas sales. Kenapa sales di kredit? Karena emang normal akunnya sales itu di kredit. Sebesar 360.000. Lalu di sini tertulis tetap di tanggal 6 ya, masih di tanggal 6. Harga perolehan atas barang tersebut adalah 250.000.
harga perolehan atas barang tersebut itu namanya cost of goods sold atau HPP, harga pokok produk, sebesar 250.000. Karena ini masih perpetual method atau metode perpetual, itu ditulis cost of goods sold 250.000, terus merchandise inventory 250.000. Kenapa COGS atas inventory? Karena gimana ya? Nilai dari inventory ini kan berkurang 250.000. Sementara COGS-nya juga bertambah, cost of goods sold. Jadi HPP atas inventory karena inventory berkurang. Terus COGS ini karena masuknya sebenarnya beban, jadi dia di debit sebesar 250.000. Oh ya, kalau kalian lupa COGS itu apa? Kenapa perlu ada COGS, cost of goods sold? Karena perlu adanya, karena gini, simpelnya ya, kita kalau beli barang terus mau kita jual lagi, pasti harganya kita naikin dong. Nah, terus harga aslinya itu berapa? Harga asli yang kita beli ini berapa? Nah, itu kita tulis di ini, HPP atau cost of goods sold. Karena ini merchandising business, jadi cost of goods sold atas ini merchandise inventory. Oke. Oh iya, perlu diingat ini cost of goods sold merchandising inventory cuma dicatat di perpetual method. Di periodic method itu, metode periodik itu enggak dicatat. Oke. Terus di tanggal 7, balik lagi ke soal. Di tanggal 7, menerima memo kredit untuk barang cacat yang dikembalikan ke Animoco sebesar 68.500. Artinya apa? Artinya kan untuk barang cacat yang dikembalikan ke Animoco berarti kan kita beli tadinya secara kredit nih dari Animoco. Terus kita menemukan ada barang cacat dari Animoco sebesar, kalau dilihat gitu nilainya, harganya 68.500, kita kembalikan. Jadi kita menerima memo kredit. Artinya apa? Karena kita udah ngembaliin barangnya dia nih, barangnya Animoco. Berarti kan tadi menerima memo kredit. Artinya apa ya? Utang kita ke Animoco berkurang gitu. Utangnya berkurang. Kalau utang berkurang masuknya kemana? Ke debit. Jadi tanggal 7 account payable atas merchandise inventory. Merchandise inventory-nya kenapa atas merchandise inventory? Karena kan tadinya kita beli barang. Kita balik aja gitu. Tadinya kita beli barang, merchandise inventory-nya nambah, lalu karena kita belinya kredit, account payable-nya nambah. Sekarang karena kita ngembaliin nih barangnya, ya berarti account payable-nya berkurang, makanya di debit. Karena account payable aslinya di kredit. Terus merchandise inventory yang tadinya kita udah dapet nih dari Animoco, kita balikin, berarti kan berkurang ya. Jadinya ini. Makanya ini receiving purchase return atau pengembalian atas pembelian atau allowance from supplier sebesar 68.500. Terus tanggal 13 dibayar seluruh utang secara penuh pada Tukuko. Berarti kita membayar utang secara penuh kepada Tukuko. Nah, ini perlu untuk merchandising inventory ya, perlu merchandising business maksudnya. Perlu diperhatikan yang tadi ketentuan, kalau kalian lihat di soal ketentuan ini. Di tanggal 3 kan membeli barang secara kredit dari Tukuko. Itu dengan ketentuannya ini, terms FOB shipping point 2/10 N/30 kan. Artinya karena di tanggal 13 dibayar seluruh utang secara penuh pada Tukuko, berarti kita kan bayar utang. Utangnya berapa sih? Tadi kan di Tukuko itu kalau kalian perhatikan ini kan. Terus apa lagi? Sama nambah ini. Iya kan? Kita tambahin. Tadi kan kita ngutang sama Tukuko, terus kita juga nambah biaya
shippingnya kan yang udah dibayarin sama Tokuko, berarti kan kita nambah utangnya, jadi ditambah ini ya, account payable yang ini merchandise inventory sama ini, sama yang tadi FOB shipping point. Udah, ini account payable-nya. Account payable-nya di debit karena kita ngebayar utang. Kalau ngebayar utang kan berarti utangnya berkurang ya. Kalau berkurang kan debit, di debit. Utang berkurang di debit. Ingat itu. Oke, kita di sini tulis dulu cash sama merchandise inventory ini aku bilang diskon 2%. Kenapa 2%? Kalau kalian perhatikan di soal yang di tanggal 3, itu tuh kan ketentuan untuk membeli di toko itu ada 2/10 kan. Itu artinya itu ada ketentuan diskonnya itu 10%. 2%. Kan 2/10, 2%. Nah, cash-nya bisa kita hapus dulu. Nah, merchandise inventory. Jadi yang penting kalau kalian bingung isi angka-angkanya, tulis dulu ini, account payable, karena kita membayar di Tokuko ya. Tadi account payable atas cash sama, tadi karena ada ketentuan yang pernya itu 2/10, N/30, nah itu ini. Itu artinya ada diskon sebesar 2%, merchandising inventory 2%. Ditulis diskonnya kayak gini, merchandising inventory 2%. Jadi ini, 2% dari account payable, dari utang yang masih ada. Berapa, terus tinggal sisanya kita bayar pakai cash, yaitu account payable-nya dikurangi dari diskon. Sebesar segini. Oke, Animoco juga sama. Animoco account payable-nya berapa? Karena tadi kan kita beli di Animoco tuh kredit. Tapi kita tadi menerima memo kredit kan, yang menyebabkan utang kita berkurang. Berarti kan udah berkurang. Nih, udah berkurang sebesar segini kan, sebesar 68.500 di tanggal 7. Jadi di tanggal 7 tadi kan kita udah apa ya, mengurangi utang kita gara-gara kita balikin barang yang rusak. Jadi kita mengurangi utang. Kalau kalian bingung gimana gitu ya, gimana, aduh nentuin ininya pusing, kapan dia ngurangin ini, pokoknya ingat aja. Di soal kan nih tanggal 15 dibayar seluruh utang secara penuh pada Animoco. Kita tulis account payable Animoco. Terus kita lihat sama dengan ini, kita cari di sini yang Animoco mana. Oh, ini Animoco. Kreditnya segini, terus kan aslinya segini nih. Aslinya 334.500. Tapi mengingat ini nih, udah dikurangin. Udah ada di, kan kalau account payable kalau berkurang di debit ya. Oh, udah dikurangin nih sebanyak 68.500. Kita lihat aja di laporan keuangannya. Seperti ini. Jadi sisanya utang kita sisa 266.000. Terus kayak yang tadi, kayak yang Tokuko, kita tulis cash sama merchandise inventory. Tanda kurung diskon 2%. Kenapa diskon 2%? Karena kalau kalian lihat di soal di tanggal 5 dibeli barang sebesar bla bla dengan syarat FOB destination 2/10 N/30. 2/10 artinya 2%. Jadi diskonnya 2%. Lalu diskon 2% sebanyak ini. 2% dari utang yang masih ada ya. Utang yang masih ada tadi 734.500. 2% dari itu. Sisanya kita bayar pakai cash. Cashnya ini. Utang yang tadi kita masih ada dikurangi diskon. Sorry, ini Animoco sama 2% dari ini. Terus cashnya utang yang masih ada dikurangi dari diskon. Oke, lanjut ke nomor 21. Ke tanggal 21, diberikan memo kredit kepada kalian untuk barang yang dikembalikan sebesar 71.000. Harga perolehan atas barang yang dikembalikan tersebut adalah 42.500. Diberikan memo kredit. Artinya gini. Kepada kalian artinya
kita yang ngasih memo kredit ke Kalianko. Jadi Kalianko itu pernah beli barang ke kita. Itu kalau kalian lihat di soal, Kalianko tuh membeli barang alias kita menjual barang secara kredit ke Kalianko tuh tanggal 6. Ingat-ingat tanggal 6. Terus si Kalianko ini ternyata ngembaliin barang. Maka kita tulis dulu sales return on allowance, artinya pengembalian atas penjualan ya. Lalu terhadap account receivable. Kenapa account receivable? Karena si Kalianko-nya ini beli barang secara kredit sebesar 71.500. Di sini juga diketahui pada tanggal 21 harga perolehan atas barang yang dikembalikan tersebut adalah 42.500. Yang artinya merchandise inventory artinya HPP atau COGS-nya ini yang dikembalikan ke kita adalah 42.500. Maka di sini akunnya tinggal dibalik merchandise inventory atas COGS sebesar 42.500. Oh ya, COGS sama merchandise inventory yang ini nggak usah dicatat kalau di periodik. Karena ini masih perpetua jadi dicatat. Oke, kita masuk ke soal nomor 22. Dijual barang secara kredit kepada Kenanganko sebesar 166.500. Harga perolehan atas barang tersebut adalah 100.000. Makanya kita catat dulu account receivable karena kita jualan secara kredit untuk Kenanganko. Terus sales karena kita menjual ya, sales-nya itu sales sama salesnya pendapatannya kan sebesar 166.500. Lalu harga atas barang alias HPP atau harga pokok produk atau kita bisa sebut cost of goods sold. COGS ini kita pakai untuk di merchandising business. Tadi harga perolehan atas barang, kalau kita lihat di soal ada tulisan harga perolehan atas barang atau kita ketemu soal cost of goods sold atau harga barang gitu, harga barang itu kalian perlu ingat aja gitu rumusnya. Rumus jurnalnya itu COGS atas merchandise inventory. Kalau nambah ya, berarti 100, kan tadi sebanyak 100.000. Oke, kita masuk ke soal lagi. Balik ke soal. Dijual di tanggal 23, dijual barang secara tunai sebesar 912.000. Harga perolehan atas barang tersebut 550.000. Karena kita jual secara tunai, berarti yang debitnya itu cash. Kreditnya sales, atas sales, berarti 912.000. Lalu di sini ada keterangan harga perolehan atas barang tersebut 550.000. Nah, harga perolehan atas barang kan COGS cost of goods sold atas merchandise inventory sebanyak 550.000. Ingat ya, ini dimasukinnya itu hanya untuk perpetual. Hanya untuk perpetual method. Oke. Besar segini. Oke, di tanggal 28 menerima pembayaran secara utuh dari Kalianko. Kan Kalianko tuh tadi beli ini ya, beli barang ke kita. Oke, ini sebenarnya aku ada yang salah. Bentar, ada yang perlu ditambah. Jadi, Kalianko ini Oke. Jadi Kalianko ini kan tadi beli barang ke kita, coba kita lihat account receivable kan beli barang ke kita secara kredit. Oleh karenanya karena di soal, kalau kalian lihat di soal nomor 2 itu
ada keterangan Jiwako merupakan perusahaan yang melakukan jual beli peralatan buatan kopi. Terus di sini ada yang di bold, persyaratan kreditnya 3/10 N/30 pada setiap penjualannya. Berarti kalau belinya secara kredit maka ada diskon sebesar, kan ini 3/10 kan persyaratan kredit. Kalau kalian lihat di soal itu sebesar 3/10 tuh berarti artinya diskonnya 3%. Kita tulis dulu cash, terus ini sales discount, kreditnya account receivable karena belinya secara kredit. Nah, kalian kok kan tadi udah sempat ngebalikin barang kan? Maka kita perlu tahu nih, dia masih ada utang berapa. Cara lihat adalah kita lihat pertama dari atas. Kalian kok, nah ini. Dia kan ini penjual account receivable kalian kok ini debitnya. Terus mana kalian kok lagi? Kalian kok, nah ini. Terus di tanggal 21 dia udah ngebalikin barang gitu. Berarti kan utang dia udah berkurang kan. Lalu dia ngebalikin barang. Berarti account receivable-nya berkurang sebesar 71.500. Nah, kalau terus di bawahnya lagi ada lagi enggak? Enggak ada. Sehingga kalian kok masih punya utang atau alias kita punya piutang dari kalian kok itu sebesar 288.500. Nah, ini. Terus seperti biasa kalau ada kayak gini cash, sales discount, account receivable atau payable. Ini tentuin dulu sales discount-nya. Seperti di soal dari awal banget yang esai nomor 2 itu kan ada keterangan yang di bold, persyaratan kredit 3/10 N/30. 3/10 artinya 3%, berarti sales diskonnya sebesar 3%. Berarti 3% dikali ini, account receivable-nya kalian kok. Lalu sisanya kita menerima cash dari kalian kok-nya sebesar berapa? Account receivable-nya dikurangin sama sales discount. Sebesar segini, 279.845. Tapi kita next ke tanggal terakhir, yaitu 31 Juli, menerima pembayaran secara utuh dari kenangan kok. Karena kenangan kok itu karena kenangan kok kan tadi membeli barang ke kita account receivable ya. Berarti membeli barang ke kita kan secara kredit di tanggal 22. Berarti kita terus selain tanggal 22 dia ngapain lagi? Oh, nggak ada. Berarti ya udah kita masukin aja tadi account receivable. Kita yang penting tulis dulu cash, sales. Terus baru di kreditnya account receivable. Kita bikin dulu ini ya tulisannya, baru masukin angkanya. Nah, masukinnya gimana? Masukin angkanya kita tulis dulu yang dari account receivable-nya kita ambil dari sini. Ini tadi dari tanggal 22 Juli dia account receivable atas kenangan ko-nya itu 166.500. Terus sales ini apa sih? Terus kita tentuin sales discount-nya. Sales diskonnya kan debit karena kita yang menerima gitu, kita yang menerima, jadi diskon atas penjualan kita yang menerima. Tadi diskonnya karena kita kalau di soal Jiwako ini kalau menjual barang secara kredit persyaratan kredit itu 3/10 N/30. 3/10 artinya diskon 3% atas ini atas account receivable yang masih ada dari kenangan. Sisanya si Jiwako alias kita menerima tunai sebesar berapa sih? Account receivable dikurangi sales discount.
Ini 161.500. Oke. BTW ini aku tulis di sini, ini aku tulis debit sama kreditnya sih, aku jumlahin. Biar apa? Biar kita bisa lihat ini tuh balance apa enggak. Ini aku merahin karena nggak perlu dicatat kalau kalian jawab soal nanti. Oke. Itu tadi yang perpetual metode, sekarang yang periodik metode. Yang periodik metode itu lebih simpel, lebih singkat karena keterangannya nggak usah panjang-panjang. Oke, kita tulis lagi dari awal. Juli tanggal 3. Melakukan pembelian dari Tukuko sebesar 720.000. Berarti purchase atas account payable 720.000. Terus di sini ada keterangan Tukuko melakukan pembayaran terlebih dahulu karena pembayaran itu kan break in karena FOB shipping. Break in atas kan ini shipping. Sebenarnya break in itu shipping ya. Untuk pengiriman gitu. Karena Tukuko yang bayar, jadi berarti kita dan masuk ke invoice, jadi masuk ke account payable sebesar 14.500. Sebenarnya angkanya sama, cuma tulisannya aja yang beda. Terus tanggal 5 melakukan pembelian kita ngelakuin pembelian kredit secara kredit dari Animoco sebesar 334.000. Purchase atas account payable 334.500. Oke. Tanggal 6 Juli dijual barang secara kredit kepada Kalyanko sebesar 360.000. Harga perolehan atas barang. Oke. Jadi kalau di periodik metode itu COGS atau perolehan atas harga atas perolehan barang itu atau HPP itu nggak perlu dicatat. Jadi di tanggal 6 ini dijual barang secara kredit aja yang dicatat. Harga perolehan atas barang itu nggak perlu dicatat. Jadi dijual barang secara kredit kepada Kalyanko sebesar 360.000 ini. Karena kita jual barang secara kredit, maka jurnalnya adalah account receivable atas sales. 360. Terus tanggal 7. Tanggal 7 kita nerima memo kredit untuk barang cacat yang dikembalikan ke Animoco. Artinya kalau kita nerima memo kredit, artinya utang kita berkurang. Berarti kalau utang berkurang kan debit ini Animoco. Terus atas pengembalian barang. Berarti atas purchase, ini kita catat purchase return and allowance sebesar 68.500. Lalu di tanggal 13 dibayar seluruh utang secara penuh pada Tukuko. Nih, ini account payable atas cash dan purchase discount. Ini sebenarnya sama kayak yang perpetual metode. Tetapi kalau di perpetual metode purchase discount-nya ditulisnya merchandise inventory, tapi kalau di periodik metode ditulisnya purchase discount. Banyak 2%, angkanya sama. Kan payable-nya berapa, terus kita cari dulu purchase discount-nya, terus baru cash-nya. Tanggal 15 sama, ya untuk Animoco sama. Bisa dilihat di sini untuk melihat kita ada tinggal berapa utangnya si Animoco ke Animoco. Terus kita hitung dulu purchase discount-nya 2% dari si utang kita, sama cash-nya berapa. Cash yang tinggal kita bayar cash-nya berapa dari utang sama udah dikurangi diskon. Oke, kita masuk ke tanggal 21 self return on all. Oke. Di tanggal 21 diberikan memo kredit kepada Kalyanko untuk barang yang dikembalikan sebesar 71.500. Harga perolehan atas barang yang dikembalikan adalah 42.500. Ingat, kalau di periodik metode, di periodik itu harga perolehan atas barang atau COGS itu nggak perlu dicatat. Jadi kita cukup nyatet ini pengembalian atas barang aja. Sales return on allowance. Terus karena kalian
Kalianko ini mengembalikan barang, berarti kan barang yang udah dibeli gitu secara kredit dibalikin ke kita. Berarti sales return allowance di debit, account receivable-nya di kredit. Artinya piutangnya itu berkurang karena si Kalianko-nya itu udah balikin barang gitu ke kita. Ini sebesar 71.500. Karena ini secara kredit ya, makanya account receivable. Terus tanggal 22 dijual barang secara kredit kepada Kenanganko. Harga perolehan atas barang adalah 100.000. Harga perolehan atas barang gak usah dicatat, jadi dijual barang secara kredit. Oke, kalau dijual barang secara kredit kan berarti account receivable piutang atas sales sebesar 166.500. Tanggal 23 cash tanggal 23 itu dijual barang secara tunai. Harga perolehan atas barang itu nggak usah dicatat, jadi dijual barang secara tunai aja sebesar 912.000. Yang dimana kalau penjualan atas tunai itu cash atas sales. Kadang ingat ya, sales bertambah itu masuknya ke kredit. Oke, tanggal 28 menerima pembayaran secara utuh dari Kalianko. Secara utuh. Ingat kita tuh ada kredit. Karena kalau kita ngejual barang secara kredit, terus apa ya? Karena kalau kita jual barang secara kredit, terus kita punya terus si Jiwako, kita anggap aja kita ini Jiwako ya. Di soal itu Jiwako punya persyaratan kalau untuk menjual barang secara kredit 3/10 N/30. Artinya kalau jualnya secara kredit itu ada diskon untuk pembayaran selama 10 hari gitu ya. 10 hari ini kan belum, dari 21 ke 28 tuh kan belum beda 10 hari. Coba kita lihat dulu. Sorry teman-teman, aku ada yang salah. Di soal ini kan menerima pembayaran secara utuh ya. Artinya nggak ada sales diskonnya. Sorry banget. Berarti ini juga nggak ada sales diskon ya. Kenapa nggak ada sales diskon? Gini. Kenapa nggak ada sales diskon? Karena nih, kalian kok aja membeli di tanggal mana sih? Kalian kok tanggal 21. Jadi kalian kok ini membeli barang gitu dari kita. Beli barang dari kita mana ya? Mana sih kalian? Oh ini, tanggal 6. Sementara di ketentuan kita kalau kita ngejual barang secara kredit itu 3/10, artinya akan dapat diskon 3% selama dibayarnya itu 10 hari. Terus sementara kalian kok aja bayarnya aja tanggal 28. Terus kenanganku juga. Kenanganku itu kalau kenanganku itu membeli barang di tanggal 22. Nah, kalau kenanganku baru di sorry ya. Kalau kenanganku self discount 3%. Kalau kenanganku kan membeli barang, coba kita lihat kenanganku itu membeli barang tanggal 22 Juli. Ketentuannya itu kalau ketentuan persyaratan kreditnya 3/10, artinya akan dapat diskon 3% selama membayar sampai dengan 10 hari. Karena beli barangnya tanggal 22 dan tanggal 31-nya udah
bayar gitu, udah bayar. Artinya dapat diskon nih si kenanganku. Sebesar berapa? Sebesar 3% dari account receivable yang dimiliki. Cash-nya sisanya. Alias account receivable yang dimiliki yang kita miliki alias piutang dari si kenanganku dikurangi diskon penjualan. Oke. Oke guys. Jadi gitu ya. Oke, mari balik ke ini, ke periodik. Jadi yang ini tanggal 28 si kalianku kan baru bayar, sementara kalianku aja belinya itu di tanggal 6. Tanggal 6 kan udah lebih dari 10 hari, berarti bayarnya full, nggak ada diskon atas penjualan kredit ya, nggak ada diskon full, berarti bayarnya cash aja. Sementara di tanggal 31 itu si kenanganku bayar atas membayar atas ya kenanganku ini bayar atas pembelian kreditnya. Jadi kita ngejual kredit kan ke kenanganku di tanggal 22, Terus si kenanganku ini ngebayar tanggal 31, berarti kan lebih dari masih masuk ke 10 hari itu kan. Ingat ketentuan 10 harinya tuh dari mana? Dari soal itu ada bahwa Jiwako itu memiliki persyaratan kredit sebesar 3/10 N per 30, artinya diskon 3% jika yang membeli produk Jiwako ini bayar utangnya selama 10 hari. Jadi kenanganku kan belinya itu secara kredit di tanggal 22. Tanggal 31 nih masih ada berapa hari nih? Belum melebihi 10 hari. Itu kenanganku udah bayar sebanyak utangnya si kenanganku. Utangnya si kenanganku itu sebesar 166.500 ini. Terus kita kasih diskon karena bayarnya itu cepet. Maksudnya bayarnya itu masih masuk ke persyaratan kredit. Diskonnya berapa? Diskonnya itu sebesar 3%. Maka yang 3% itu dari mana? Dari enggak editor di sini. Persyaratan nah ini sebesar 3%. 3% dari account receivable. Terus cashnya, lalu sisanya lalu kita mendapatkan tunai itu dari piutang yang udah dikurangi sama self discount. Oke. Sudah. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau untuk menentukan pembayaran, apalagi ada di merchandising inventory, itu perlu memperhatikan persyaratan kredit. Yang ini loh, 3/10 N per 30. Atau bisa 2/10 atau 1/10, tergantung soalnya. Jadi perlu diperhatikan banget. Oke. Kalau kalian mau tanya ke aku, bisa kontak aku di sini. Kontak kalau mau nanya sebelum UTS 812-8599. Oke, ini kontak aku. Semoga bisa bantu. Kalau misalnya kalian mau nanya, bisa. Kalau aku bisa bantu ya. WA aja deh, aku tulisnya. Oke. Ini kalau kalian mau nanya gitu, atau nanya dari penjelasan aku yang mungkin masih belum jelas, itu kalian bisa nanya WA aja. Ya, semoga pas aku lagi on atau sempat jawab. Semoga aku bisa bantu. And terima kasih atas waktunya. Udah lama banget ya. Kayaknya ini udah 2 jam deh. Lama juga. Semoga UTS kalian lancar. Terus semoga penjelasan ini bisa membantu. Dan semoga nilai UTS-nya dan UAS-nya. Dan pokoknya semoga nilainya memuaskan.
Amin. Semoga ngerti juga ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat sampai nanti-nanti. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.